Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Ibu Putri dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi, kalor, dan juga perpindahan kalor. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah lebih baik jika kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kalor dan perpindahan kalor ini merupakan bagian dari kompetensi dasar KD 3.5 dan 4.5 materi pelajaran fisika kelas 11, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan juga konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian, tujuan pembelajaran dari kalor dan perpindahan kalor ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep kalor dengan benar, kemudian yang kedua adalah menentukan pengaruh kalor pada suatu benda, kemudian menentukan keadaan benda atau zat jika diberi kalor, selanjutnya menerapkan asas Black dalam pencampuran dua benda atau lebih, dan yang terakhir adalah menjelaskan perpindahan kalor. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas tentang kalor, pengertian kalor dan juga satuan kalor. Kita juga akan membahas tentang energi kalor yang mengakibatkan perubahan suhu benda dan juga perubahan wujud zat. Dan kita juga akan membahas tentang perpindahan kalor meliputi konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Gimana? Menarik bukan? Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Nah, di sini ada air panas dan juga air es. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika air es dicampur dengan air panas? Jadi, suatu benda yang bersuhu tinggi akan mengalami penurunan suhu jika didekatkan atau dicampurkan dengan benda yang bersuhu rendah. Kira-kira dari pernyataan ini, apa yang dimaksud dengan kalor? Apakah kalor itu adalah suhu yang tinggi? Atau mungkin kalor itu adalah kalori? Atau juga kalor itu merupakan panas? Kira-kira pernyataan itu benar apa tidak? Jadi pernyataan tersebut kurang tepat ya. Nah, karena peristiwa tadi air panas dan air es jika dicampurkan itu benda yang bersuhu tinggi akan memberikan sesuatu kepada benda yang bersuhu rendah. Sesuatu itulah jadi sesuatu itu yang disebut dengan energi. Nah, energi ini merupakan kalor ini merupakan salah satu bentuk dari energi. Sehingga kalor bisa didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lain karena adanya perubahan suhu. Nah, biasanya kalor ini akan berpindah atau mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, selanjutnya adalah satuan kalor. Jadi kalor ini biasa dituliskan dengan Q besar. Nah, karena kalor tadi merupakan salah satu bentuk dari energi, jadi satuannya adalah Joule. Ingat ya, satuannya adalah Joule. Itu adalah satuan internasionalnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada juga satuan lain yang sering digunakan untuk menyatakan kalor, yaitu kalori dan juga kilokalori. Kemudian di sini satu kalori itu setara dengan 4,18 atau bisa kita bulatkan dengan 4,2 Joule dan 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Nah, kita bisa mencari contoh penerapan dari satuan kalori ini di bagian belakang kemasan makanan ringan ya. Biasanya di situ ada informasi nilai gizi dari makanan tersebut. Nah, contohnya di sini satuan nutrisinya itu adalah kilokalori atau setara dengan 1000 kalori. Oke, kita lanjut ke persamaan kalor. Jadi, banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat akan sebanding dengan massa zat tersebut, kalor jenis, dan juga suhu yang berubah. Kemudian, persamaannya bisa dituliskan dengan Q sama dengan M, C dikalikan dengan delta T. Nah, di sini Q merupakan kalor yang diserap atau yang dilepas, satuannya itu adalah Joule atau kalori. Kemudian M itu adalah massa zat, satuannya adalah kilogram atau gram.
Kemudian delta T-nya itu adalah perubahan suhu, bisa Kelvin atau Celsius ya. Nanti tergantung dari soal yang diminta itu satuannya apa. Nah, di sini juga ada kalor jenis. Jadi satuannya itu adalah Joule per kilogram derajat Kelvin atau kalori per gram derajat Celsius. Nah, di sini ada kalor jenis. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kalor jenis? Jadi, kalor jenis itu merupakan sifat khas dari suatu zat yang menunjukkan seberapa baik suatu zat menyerap benda. Tentunya, setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Dari aluminium, kemudian air, dan benda-benda yang lainnya. Pasti memiliki kalor jenis yang berbeda. Nah, untuk persamaan kalor jenis itu bisa kita dapatkan dari persamaan kalor tadi. Jadi, di sini C kecil sama dengan Q dibagi dengan M delta T. Oke, yang selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga suhunya 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan kalori dan juga joule. Nah, di sini diketahui M-nya itu adalah 100 gram. Kita konversikan dulu ke kilogram, jadi hasilnya adalah 0,1 kilogram. Kemudian, kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, itu adalah sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan untuk delta T-nya itu adalah 60 derajat Celcius ya, karena di sini perubahan suhu dari 20 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius adalah 60 derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Q-nya. Kemudian, untuk permasalahan ini kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. M-nya kita masukkan 0,1, kemudian dikalikan dengan C-nya 4.200 dan dikalikan 60, hasilnya adalah 25.200 Joule. Atau kita untuk yang satuan kalori, itu Q sama dengan MC delta T, kita masukkan saja 100 gram dikalikan dengan 1 dikali 60, hasilnya adalah 6.000 kalori. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya itu adalah kapasitas kalor. Nah, biasanya kapasitas kalor ini dituliskan dengan C besar. Jangan sampai tertukar ya dengan kalor jenis. Kalau kalor jenis itu kan C kecil. Nah, untuk kapasitas kalor ini C besar. Jadi, kapasitas kalor ini merupakan kemampuan suatu benda dalam menyerap atau melepas kalor untuk menaikkan atau menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 derajat Kelvin. Persamaannya bisa kita tulis dengan C besar sama dengan Q per delta T. Nah, tadi rumus Q adalah MC delta T. Nah, kita masukkan MC delta T-nya. Jadi, C besar sama dengan MC delta T dibagi dengan delta T. Nah, di sini delta T-nya bisa langsung dicoret dan akan didapatkan C sama dengan M massa dikalikan dengan kalor jenis. Nah, C besar itu merupakan kapasitas kalor yang satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Kemudian untuk Q itu adalah kalor yang diserap atau dilepas, satuannya adalah Joule atau kalori. Kemudian untuk M itu adalah massa zat, satuannya adalah kilogram atau gram. Dan delta T itu adalah perubahan suhu dalam Kelvin atau Celsius. Dan C kecil itu adalah kalor jenis yang satuannya adalah Joule per kilogram derajat Kelvin atau kalori per gram derajat Celsius. Nah, dari peristiwa air panas dan air es tadi itu menunjukkan bahwa kalor itu dapat merubah suhu suatu benda yang awalnya air itu panas dan dingin, jika dicampurkan maka suhunya akan berubah. Nah, kemudian kalor ini ternyata juga bisa merubah wujud suatu zat atau merubah wujud benda padat, cair dan juga gas. Nah, perubahan tersebut terjadi karena benda menyerap atau melepas kalor. Nah, untuk wujud zat yang menyerap kalor, peristiwanya itu adalah mencair dari benda padat ke benda cair, kemudian ada juga menguap dari benda cair ke benda gas, kemudian ada menyublim dari benda padat menjadi benda gas. Nah, untuk perubahan wujud zat akibat suatu benda tersebut melepas kalor itu adalah membeku dari zat cair menjadi zat padat, kemudian mengkristal dari benda gas menjadi benda padat, dan yang terakhir itu adalah mengembun dari benda gas menjadi zat cair. Nah, selanjutnya
pada peristiwa melebur atau mencair ya, dan juga membeku, pastinya dibutuhkan kalor ya untuk merubah benda tersebut. Nah, besarnya kalor yang dibutuhkan pada peristiwa ini itu adalah Q sama dengan M dikalikan dengan L. Nah, untuk peristiwa menguap dan juga mengembun, itu tentunya juga dibutuhkan kalor ya, yang berupa kalor uap dan juga kalor embun. Nah, besarnya kalor yang dibutuhkan pada peristiwa ini adalah Q sama dengan M dikalikan dengan U. Yang mana Q itu adalah kalor yang diserap atau dilepas, satuannya adalah Joule, kemudian M itu adalah massa zat, satuannya adalah kilogram, kemudian L besar itu adalah kalor lebur, satuannya adalah Joule per kilogram, dan U itu adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram. Nah, di sini ada grafik perubahan wujud zat. Pada saat benda berada di bawah 0 derajat, berarti wujud benda tersebut adalah S. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Kemudian pada saat suhu 0 derajat ternyata es tersebut mencair menjadi air. Nah, atau melebur ya. Nah, di sini persamaan yang bisa kita gunakan adalah Q sama dengan M dikalikan dengan L. Kemudian pada saat suhu naik dari 0 ke 100, persamaan yang bisa kita gunakan itu adalah Q sama dengan MC delta T. Pada saat suhu 100, ternyata air tersebut menguap menjadi gas ya. Sehingga persamaan yang bisa kita gunakan adalah Q sama dengan M dikalikan dengan U. Kemudian saat air itu sudah menguap, gas tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Dan persamaan yang bisa kita gunakan adalah Q sama dengan MC delta T. Jadi peristiwa pada Q1 itu merupakan perubahan suhu ya. Dan Q2 itu merupakan perubahan wujud es menjadi air. Pada peristiwa yang ketiga itu merupakan perubahan suhu dari 0 derajat sampai 100 derajat. Pada peristiwa yang keempat itu adalah perubahan wujud air menjadi uap atau menguap. Dan yang terakhir itu adalah perubahan suhu dari 100 derajat ke 120 derajat. Nah, perlu diingat bahwa pada saat benda mengalami perubahan suhu, maka benda tersebut tidak akan mengalami perubahan wujud. Dan begitu juga pada saat benda tersebut mengalami perubahan wujud, benda tersebut juga tidak akan mengalami perubahan suhu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada es yang bermassa 250 gram bersuhu min 5 derajat Celcius. Kemudian dipanasi hingga melebur menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis esnya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram, tentukan kalor yang diperlukan pada proses tersebut. Nah, di sini yang diketahui itu adalah M-nya, masanya adalah 250 gram. Kemudian kalor esnya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius dan kalor leburnya adalah 80 kalori per gram. Yang ditanyakan adalah Q-nya, kalor yang diperlukan pada proses tersebut. Nah, di sini kita pada Q1 kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T. Mengapa? Karena di sini hanya ada perubahan suhu. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Kita bisa langsung memasukkan masanya 250 dikalikan dengan kalor jenisnya 0,5, kemudian dikalikan dengan delta T-nya. Nah, delta T-nya itu adalah 0 derajat dikurangi minus 5 derajat. Nah, di sini hasilnya adalah 625 kalori ya untuk yang Q1. Kemudian untuk yang Q2, karena di situ adalah perubahan wujud zat dari beku menjadi dari es ya menjadi cair, dan itu membutuhkan kalor lebur, sehingga kita bisa menggunakan persamaan Q2 sama dengan M dikalikan L. 250 dikalikan dengan L-nya adalah 80, hasilnya adalah 20.000 kalori. Sehingga Q total yang dibutuhkan adalah Q1 ditambah dengan Q2, 625 kalori ditambah 20.000 kalori, hasilnya adalah 20.625 kalori. Sampai sini bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ke asal seblak. Jadi, jika dua zat yang berbeda disentuhkan, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor sehingga suhunya akan turun, sedangkan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor sehingga suhunya akan naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Sebenarnya contoh ini sudah kita bahas di awal ya, ada air es dan juga air panas yang dicampurkan.
Nah, untuk persamaannya adalah Q lepas sama dengan Q yang diterima. Kemudian tadi rumusnya Q adalah MC delta T, di sini kita bisa langsung masukkan M1 dikali C1 dikalikan delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikalikan dengan delta T2. Nah, di sini delta T-nya itu adalah T1 dikurangi dengan T campuran atau suhu campurannya. Kemudian untuk benda yang kedua itu adalah M2 dikalikan C2 dikalikan dengan T1 dikurangi dengan suhu campurannya. M1 itu adalah massa benda bersuhu tinggi, kemudian M2 itu adalah massa benda bersuhu rendah, satuannya adalah kilogram. Kemudian C1 dan C2 itu merupakan kalor jenis benda yang bersuhu tinggi dan rendah, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Dan untuk T1 dan T2 itu adalah suhu tinggi dan rendah, satuannya adalah derajat Celcius. Dan yang terakhir itu adalah TC, yaitu suhu campuran ya, dan satuannya itu adalah derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini adalah perpindahan kalor. Tahukah kita pada saat kita memasak atau memanaskan air itu ternyata terjadi perpindahan kalor berupa konduksi, konveksi, dan juga radiasi? Nah, kali ini kita akan membahas tentang konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Nah, di sini konduksi merupakan perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat. Contoh penerapan dari konduksi ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan pada saat kita memanaskan ujung besi, misalnya, atau kita memanaskan ujung paku ya, pasti ujung yang lainnya akan juga ikut panas, seperti itu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu itu bisa kita rumuskan dengan H sama dengan Q dibagi T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Di mana H itu merupakan laju perpindahan kalor dalam satuan Joule per sekon. Kemudian Q adalah kalor yang berpindah atau merambat, satuannya adalah Joule. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. K itu merupakan konduktivitas termal bahan, satuannya adalah watt per meter derajat Kelvin ya. Kemudian A itu adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Kemudian delta T-nya itu adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin atau juga bisa dalam satuan Celcius. Dan L-nya itu adalah panjang batang, tentunya satuannya adalah meter. Yang kedua itu adalah konveksi. Jadi konveksi ini merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Jadi konveksi ini terjadi pada benda cair dan juga benda gas. Contohnya penerapan konveksi itu dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Nah, konveksi ini ada yang alami dan juga ada yang buatan. Contoh konveksi yang alami itu adalah pertukaran udara ya di jendela, itu kan bertukar udaranya. Nah, ada juga yang konveksi buatan seperti hair dryer, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Kemudian, laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut. H sama dengan Q dibagi T sama dengan H dikali A dan dikali delta T. H itu merupakan laju perpindahan kalor, satuannya adalah Joule per sekon. Kemudian Q adalah kalor yang berpindah atau merembat, satuannya adalah Joule. Kemudian T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian H itu adalah tetapan konveksi, satuannya adalah watt per meter derajat Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. Dan A itu adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Yang terakhir adalah radiasi. Nah, radiasi ini merupakan perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa merasakan panas matahari yang sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Kemudian kita juga pada saat kita menghidupkan api unggun, maka kita akan merasakan hangatnya ya pada saat kita berada di sekitar api unggun, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Kemudian laju pancaran kalor itu menurut Stephen Boltzmann adalah sebagai berikut. Persamaannya adalah H sama dengan Q dibagi dengan T. E kecil dikalikan dengan tau delta jadi E kecil dikali dengan tau dikali dengan A dikali dengan T pangkat 4, di mana H merupakan laju perpindahan kalor, satuannya adalah Joule per sekon.
Kemudian Q adalah kalor yang berpindah atau merambat, yaitu satuannya adalah Joule. Kemudian T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian E itu adalah emisivitas benda. Jadi emisivitas untuk benda hitam itu adalah 1 ya. Sedangkan untuk benda yang berwarna putih itu adalah 0. Kemudian untuk benda yang selain warna hitam dan putih itu emisivitasnya itu berada di antara 0 dan 1. Pasti lebih besar dari 0 dan tidak lebih dari angka 1. Kemudian untuk taunya yaitu tetapan Boltzmann itu adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Kemudian A-nya itu adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi, dan T itu adalah suhu benda dalam satuan Kelvin atau Celsius ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.